Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar Manjulas, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di channel sahabat belajar Manjulas. Kita akan membahas tiga materi penting atau tiga materi yang ada dalam ilmu Nahwu. Yang pertama yaitu maf'ul li ajli, kemudian maf'ul fi, dan berikutnya mustasna. Kita akan mulai pembahasan ini dimulai dari maf'ul li ajli. Ma huwa maf'ul li ajli? Al-maf'ulu li ajli huwa al-ismul mansubul ladzi yuzkaru bayanan li sababi wuqu'ul fi'l. Artinya yaitu isim yang dinasabkan atau yang dibaca fathah yang disebut untuk menjelaskan sebab-sebab terjadinya suatu perbuatan atau pekerjaan atau juga aktivitas. Contoh konkretnya seperti apa terkait dengan maf'ul li ajli? Kita bisa lihat pada contoh yang ditampilkan pada video ini. Yang pertama, jalastu 'alal kursiyyi ta'ban. Jalastu 'alal kursiyyi ta'ban. Artinya, aku duduk di atas kursi karena lelah. Aku duduk di atas kursi karena lelah. Raja'tu ilal baiti syauqan lil asrah. Raja'tu ilal baiti syauqan lil asrah. Aku pulang ke rumah karena kangen dengan keluarga. Aku pulang ke rumah karena kangen dengan keluarga. Adhabu ilal madrasati raghbatan fil ilmi. Adhabu ilal madrasati raghbatan fil ilmi. Aku berangkat ke sekolah sebab mencintai ilmu. Nah, kalau diperhatikan dari tiga contoh ini, ada beberapa kata yang saya tandai dengan tulisan berwarna merah. Nah, tulisan-tulisan tersebut yang berwarna merah itu secara i'rab adalah maf'ul li ajlih. Karena kata-kata tersebut adalah kata yang menggambarkan alasan suatu perbuatan atau pekerjaan dilakukan. Seperti pada contoh yang pertama, jalastu 'alal kursi ta'ban. Nah, ta'ban ini kalau dilihat dari makna dalam bahasa Indonesia ada mengandung mengandung kata karena. Jadi ada alasan untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya kita masuk ke maf'ul yang kedua, yaitu al-maf'ul fi. Ma huwa al-maf'ul fi? Al-ismul mansubul ladzi yuridu zarfuz zamani wa zarful makan wa takhminu bi ma'na fi. Saya ulangi. Al-ismul mansubul ladzi yuridu zarfuz zaman wa zarful makan wa takhminu bi ma'na fi. Artinya isim yang dibaca nasab atau yang dibaca fathah atau yang sesuai dengan karakter nasab itu sendiri, yang menunjukkan keterangan waktu dan atau keterangan tempat dan selalu mengira-kirakan dengan makna atau arti di. Nah, fokus kita di sini adalah pada dua kata pada makna maf'ul fi itu sendiri, yaitu zarful zaman dan zarful makan. Apa itu zarful zaman dan zarful makan atau zarf zaman dan zarf makan? Secara makna keduanya sama, yaitu ismul mansubu bi takdiri fi. Isim yang dibaca nasab dengan takdir fi, dengan mengira-ngirakan makna di. Dalam bahasa Indonesia, zarful zaman itu adalah kata yang menerangkan waktu. Kemudian zarful makan yaitu kata yang menerangkan atau boleh lebih tepatnya dibilang kata keterangan tempat. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada dua tabel yang
berisikan beberapa kata dalam bahasa Arab yang masuk dalam kategori zarf zaman dan zarf makan. Masing-masing pada zarf zaman. Di sini ada kata al-yaum, artinya hari ini. Al-lailah, artinya malam. Ghadwatan, artinya pagi setelah subuh. Bukratan, pagi setelah fajar. Sahran, waktu sahur. Ghadan, artinya besok. Atamatan, artinya sepertiga malam, atau bisa juga kadang-kadang atamatan bisa artinya gelap ya. Tapi gelap di sini secara waktu sebenarnya berada pada posisi sepertiga malam. Sabahan, artinya pagi. Kemudian masaan, artinya sore. Abadan, selamanya. Hinan, ketika. Kemudian kita beralih pada zarf makan. Di sini ada qaddama, artinya di depan. Fauqa, di atas. Tahta, di bawah. Inda, dekat atau di dekat atau di sekitar. Ma'a, bersama. Iza'a, di hadapan. Tilqa'a, di hadapan. Hada'a, atau bisa juga nanti ada yang membacanya dengan hida'a. Itu artinya di hadapan. Tiga kata ini memiliki makna yang sama. Huna, di sini. Hunaka, di sana. Sama, juga artinya di sana. Khalfa, di belakang. Amama, di depan. Janiba, di samping. Ada satu lagi, waro'a, tidak tampil di video, tapi saya yakin kalian familiar dengan kata-kata waro'a yang artinya di belakang. Selanjutnya ada contohnya. Kita contoh yang pertama yaitu kalimat atau jumlah yang di dalamnya terdapat zarf zaman. Yaqumu Muhammadun min naumihi sabahan mubakkiran. Sekali lagi, yaqumu Muhammadun min naumihi sabahan mubakkiran. Muhammad bangun tidur pada pagi hari. Kemudian yaqra'u Ahmadul Qur'ana lailan. Yaqra'u Ahmadul Qur'ana lailan. Artinya Ahmad membaca Al-Qur'an pada malam hari. Selanjutnya yarji'u Zaidun minal madrasati naharan. Yarji'u Zaidun minal madrasati naharan. Artinya Zaid pulang dari sekolah pada sore hari. Nah, kalau kita perhatikan pada tiga contoh kalimat pada video ini, ada beberapa kata yang saya tuliskan dengan cetak warna merah, di mana kata-kata tersebut adalah kata-kata yang masuk dalam kategori zarf zaman. Secara mu'rab, tiga kata ini adalah berposisi sebagai maf'ul fih, yaitu kata yang menerangkan suatu keadaan. Jika keadaannya berkaitan dengan waktu, maka disebut sebagai maf'ul bih untuk jenis zarf zaman. Artinya maf'ul fih zarf zaman yang dimana bisa disebutkan sebagai maf'ul yang menerangkan waktu. Pada contoh berikutnya, kalimat-kalimat yang mengandung zarf makan atau maf'ul fihnya ini adalah zarf makan. Contoh yang pertama, madrasati wasatal Madinah. Madrasati wasatal Madinah artinya sekolahku di tengah-tengah kota. Contoh berikutnya, al-kursiyyu khalfal maktabi. Al-kursiyyu khalfal maktabi artinya kursi di belakang meja. Baiti wara al-madrasati. Baiti wara al-madrasati artinya rumahku di belakang sekolah. Sekali lagi, kaitannya dengan contoh zarf zaman tadi, kita lihat kalimat-kalimat contoh yang saya sajikan pada video ini. Ada beberapa kata yang saya tandakan atau saya cetak tulis dengan warna merah. Nah, kata-kata tersebut adalah kata-kata yang masuk dalam zarf makan atau kata keterangan tempat. Nah, secara mu'rab,
Tiga kata tersebut adalah maf'ul fih, di mana maf'ul yang menerangkan tempat, karena ini masuk dalam kategori zarf makan. Oke, selanjutnya ya, materi yang ketiga yaitu al-mustasna. Apa yang dimaksud dengan al-mustasna? Al-ismul mansubul ladzi yaqa'u ba'da harful istisna bi bayani qanunun mukhalafun lil qanuni sabiq. Sekali lagi, al-ismul mansubul ladzi yaqa'u ba'da harful istisna bi bayani qanun mukhalafun lil qanuni sabiq. Artinya, isim mansub atau isim yang dibaca nasab yang terletak setelah huruf istisna untuk menyatakan hukum yang bertolak belakang dengan sebelumnya. Nah, ini adalah kata-kata yang kalau dalam bahasa Indonesia istisna itu atau mustasna itu adalah kalimat yang mengandung pengecualian. Huruf istisna ada 8. Wa huruful istisna thamaniyah wa hiya illa wa ghairu wa siwa wa suwa wa sawaun wa khala wa ada wa hasya. Contohnya seperti apa? Nah, sebelum kita masuk ke contohnya, ini ada pembagian tentang mustasna tergantung pada kalimatnya, di mana yang pertama, mustasna atau kalimat yang diistisnakan dengan huruf illa dinasabkan jika kalamnya tam atau kalimatnya sempurna. Contohnya, qamal qaumu illa zaidan. Qamal qaumu illa zaidan. Kemudian kharajan nasu illa amran. Kharajan nasu illa amran. Nah, dua kata di mana dalam hal ini kata tersebut ada isim alam ya, nama orang, itu dibaca nasab karena dia berada pada posisi huruf istisna di mana secara mu'rab kata tersebut adalah mustasna minhu. Artinya kata yang dikecualikan. Dalam hal ini pada kalimat-kalimat tersebut yaitu si Zaid dan si Omar. Dia dibaca nasab karena berbentuk mustasna dengan kalam tab mujab. Artinya kalimat yang sempurna. Jadi dibaca nasab. Yang berikutnya, jika kalamnya manfi tam atau negatif sempurna, maka boleh menjadikannya badal atau menasabkannya karena istisna. Contoh, ma qamal qaumu illa zaidun wa illa zaidan. Ma qamal qaumu illa zaidun wa illa zaidan. Ini ada zaidun dan zaidan. Jadi karena dia masuknya negatif sempurna, boleh dijadikan badal dan juga dinasabkan. Artinya dia boleh dibaca nasab ketika dia dijadikan sebagai mustasna minhu. Tapi dia juga bisa dijadikan badal dengan dibaca rafa. Nah, itu mustasna jika bentuk kalimatnya itu adalah manfi tam, artinya kalimat yang negatif sempurna. Nah, kemudian jika kalamnya naqis atau kurang, maka i'rabnya sesuai dengan amil-amilnya. Ya, contoh yang pertama ada ma qama illa zaidun, kemudian ma darabtu illa zaidan, ma marartu illa bizaidin. Nah, kenapa bizaidin nih? Karena perhatikan di depan kata zaid ini ada huruf ba. Ba di sini dibaca bi, merupakan salah satu huruf jar, yang dimana isim ketika bertemu dengan huruf jar maka harus dibaca jar atau dibaca kasrah. Nah, itu jika kalimatnya nakis atau kurang. Ya, demikianlah paparan pembelajaran kita kali ini terkait dengan maf'ul li ajli, maf'ul fi, dan juga mustasna. Tapi sebelumnya ini masih ada tambahan. Dan mustasna dengan khala atau juga ada dan juga hasya, maka boleh kita menasabkannya atau juga boleh dengan membaca jar atau kasrah. Contoh ada qamal qaumu khala zaidan wa zaidin. Kemudian ada amran wa amrin. Jadi
boleh dibaca ada amran, juga bisa dibaca ada amrin. Atau hasya bakran, boleh juga dibaca hasya bakrin. Ya, demikianlah paparan pembelajaran kita ini terkait dengan 3 materi, yaitu maf'ul li ajli, maf'ul fi, dan juga mustasna. Terima kasih sudah mampir pada channel ini, dan juga terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang disampaikan dalam video ini bermanfaat buat kita semuanya. Jazakumullahu khairan katsiran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.